Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa menyampaikan sedikit tentang ilmu psikologi. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terakhir. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian psikologi. Di sini psikologi itu dari seluruh bahasa itu dari kata fisik yang artinya adalah jiwa. Yang kedua adalah logos yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang gejala kejiwaan. Nah, di sini ada beberapa pendapat mengenai pengertian ilmu psikologi. Yang pertama menurut Plato dan Aristoteles. Di sini beliau mengatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang kedua, menurut Wilhelm Wundt pada tahun 1879, di sini beliau mengatakan bahwasanya ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman yang timbul dalam diri manusia. Contohnya yaitu perasaan, terus tentang panca indera, tentang pikiran, dan tentang kerja. Terus yang ketiga yaitu menurut Woodhorn atau Marquis. Di sini mereka mengatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang aktivitas individu sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia dalam hubungannya dengan alam sekitar. Di sini yang terakhir yaitu menurut Dr. Singgih Gunarsa. Di sini beliau mengatakan bahwa ilmu psikologi adalah ilmu mempelajari tentang tingkah laku manusia. Di sini dari beberapa pengertian itu, dari beberapa pendapat mengenai pengertian psikologi, di sini manfaat kita untuk mempelajari ilmu psikologi yang pertama untuk diri kita sendiri. Yang pertama yaitu untuk memahami konsep dari prinsip yang mendasari tingkah laku kita. Jadi ilmu psikologi ini untuk mempelajari tentang gimana sih sifat kita, gimana sih tentang aku tuh orangnya seperti apa sih, entah orangnya itu pemarah, entah orangnya itu egois, atau orangnya itu kayak humoris gitu. Nah, di situ kita bisa memprediksi dan mendeteksi tentang diri kita seperti apa, sehingga jika kita mengetahui tentang diri kita sendiri, kita bisa memahami orang lain. Kita juga bisa mudah bergaul dengan orang lain jika kita mengetahui tentang perasaan kita. Kita juga bisa menguasai diri kita dan terampil dalam mengatasi permasalahan psikologi, termasuk di dunia pendidikan. Contohnya yaitu ketika di dunia pendidikan, ketika guru harus tahu tentang bagaimana sifat murid-muridnya, tentang murid itu kenapa sih kok murid itu bisa malas, kenapa murid itu kok bisa telat dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini guru harus tampil, guru harus mengerti tentang sifat psikologis anaknya itu, entah karena yang pertama mungkin dari kurang ada dorongan dari orang tuanya, terus tentang mungkin ada masalah bersama dengan teman-temannya atau seperti apa. Nah, di sini akan dibahas dari ilmu psikologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup. Ruang lingkup psikologi dilihat dari objeknya. Psikologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, psikologi yang menyelidiki dan mempelajari tentang manusia. Yang kedua, psikologi yang mempelajari hewan. Umumnya dibuat dari psikologi hewan. Psikologi ada yang bersifat umum, khususnya psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia. Pada umumnya, dasar dan normal ada. Baiklah, kesimpulan dari pengertian psikologi yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi menunjukkan beragamnya pendapat para ahli psikologi. Perbedaan tersebut berasal pada adanya perbedaan titik pandang para ahli dan dalam mempelajari dan membahas kehidupan jiwani yang
kompleks itu. Itulah sebabnya mengapa sangat sukar mendapatkan satu rumusan pengertian psikologi yang disepakati oleh semua pihak. Tetapi yang paling penting yang dapat dipetik dari penampilan berbagai pengertian terdahulu adalah bahwa hal itu cukup memberikan wawasan pengertian tentang psikologi, sehingga paling penting dapat disimpulkan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu, dalam mana individu tersebut tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf ya, karena sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah dan kejelekan atau keburukan kesalahan itu datangnya dari kita sendiri. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.